aja. Karena Mas Wito ini teman dekatnya Mas Yudi. Siapa tahu dia punya info tentang Mas Yudi. Oh, teman dekatnya Mas Yudi. Iya. Satu kerjaan atau gimana? Iya, dulu dia satu kerjaan. Satu kerjaan. Mas Yudi dulu kerja di mana sih, Mbak? Jadi kantor pertanian. Kantor pertanian. Ya sudah, kalau gitu kita ke tempatnya Mas Wito ya. Iya. Mbak tahu nggak tempatnya? Bisa tahu. Oh, owner kasih tahu Mbak ya, arahin ke supirnya ya. Ini rame banget. Mas Wito. Yang mana? Itu. Oh, jangan-jangan Mas Wito lagi tuh. Silakan ini, Pak. Ini Mas Wito. Astagfirullahaladzim, Mas Wito kenapa ini Pak? Ini kenapa Pak? Lari. Kita bawa ke rumah sakit aja, Pak. Ini bawa ke rumah sakit aja deh. Ya Allah, tahu. Mobil tim. Makasih Pak ya, makasih ya Pak. Berapa hari kemudian kita hubungin Mbak Sari, kita tanya gimana kondisinya Yeyen, dan Mbak Sari bilang sudah baik-baik saja. Dan kita janjian di rumahnya. Pas kita ke rumahnya Yeyen, ternyata Hah? Diculik gitu? Bawa preman tiba-tiba. Ah, serius? Preman? Ada yang jatuh preman gitu, habis diculik pas dibawa paksa. kok dibiarin aja nggak lapor ke orang-orang sini. Kan udah pada sepi, udah pada Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di mana? Dibawa kabur kemana? di kesana, pokoknya lagi kesana. Preman. Mbak Sari juga udah diculik juga. Kemana preman-preman ini? Kita bingung mau melakukan pencarian kemana. Akhirnya kita rundingkan di situ. Kita sepakat bahwa terakhir kita ke gudang, ya, tempat bapaknya bekerja. Kita ngeliat kan ada preman-preman di sana. Jangan-jangan di preman yang sama. Ayo kita coba cari, ayo kita coba buktikan di situ. Tim yang lain mana ya? Udah pada siap belum yang lainnya? Mana Abang? Tim yang lain mana? Udah siap belum? Ada si Joko kok. Tuh, mereka tuh. Kita ngelihat ada Yeyen sama Ibu Sari. Mereka diikat, mereka nggak bisa gerak sama sekali. Adek di mana? Ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Asik. Ibu nggak apa-apa? Ini anak kecil diikat seperti itu. Akhirnya kita bantuin, kita tolongin, kita bebaskan mereka. Mereka senang banget di situ. Tadi kenapa ibu? Kenapa ibu bisa disikap seperti itu? Kenapa Adek? Ya ampun. Preman itu datang ke rumah saya dan nyulik saya sama Yeyen, Mas. Astagfirullahaladzim. Kok dia bisa tahu rumah ibu sih? Dia ngapain? Mau nagih hutang ke Bu Tuti. Preman ini ada preman yang sama yang nagih utang di tempatnya Ibu Tuti, neneknya Yeyen. Yang dulu itu preman itu Ya, Mas, yang mau masih nagih. Ini berarti preman yang sama ini. Ya, coba. Ya Allah, Ibu Tuti udah meninggal dunia. Kok masih aja? Berapa utangnya itu? Akhirnya gue tanya sama Ibu Sari, kira-kira kita mau melakukan pencarian kemana Ibu? Dan Ibu Sari bilang, Mas Mandala, sebenarnya saya kemarin ketemu Mas Wito.
dan dia tahu di mana keberadaan Mas Yudi. Pak Yudi maksudnya? Astagfirullahaladzim. Berarti kita bisa cari tahu dong di mana Pak Yudi ini. Mas Vito bilang Di mana? Arya ada di dalam kemangkitan. Masjid tempat apa itu, rumah atau kantor atau apa? Ibu Sari bilang aja, ayo mas kita ke masjid mas, saya udah tahu tempatnya, kita ke masjid mas. Buru-buru langsung gua ajak Yayan pergi ke masjid Kemanggisan. Dalam kemangkitan. Coba kita cari ke sana aja kalau Kita gitu. langsung ke daerah Kemanggisan ya Pak ya? Pak Yudi maksudnya? Astagfirullahaladzim. Berarti kita bisa cari tahu dong di mana Pak Yudi ini. Mas Vito bilang Di mana? Arya ada di dalam kemangkitan. Masjid tempat apa itu, rumah atau kantor atau apa? Ibu Sari bilang aja, ayo mas kita ke masjid mas, saya udah tahu tempatnya, kita ke masjid mas. Buru-buru langsung gua ajak Yayan pergi ke masjid Kemanggisan. Dalam kemangkitan. Coba kita cari ke sana aja kalau Kita gitu. langsung ke daerah Kemanggisan ya Pak ya? Pak Yudi ngelihat ada Yayan, ada Ibu Sari di situ, dia kaget. Dia taruh itu Al-Qur'annya, dia peluk anaknya di situ, Masya Allah. Oh ya kamu deh. Astagfirullahaladzim. Di situ dijelaskan sama bapaknya. Bapaknya pergi karena apa? Karena dia punya hutang. Ya Allah, dosa saya. Apa sebenarnya terjadi Mas? Tolong Mas ceritakan Mas. Selama ini saya menjadi kurir narkoba, Sari. Saya mengalami kecelakaan. Saya lumpuh. Saya hijrah bersembunyi di sini untuk menghindari kejaran dari bos-bos narkoba yang akan menghabisi keluarga saya. Jika preman-preman itu tahu keberadaan saya tobat di sini. Saya memperdalam agama dan menjadi guru haji. Maafkan saya dapat selama ini. Ternyata saya kehilangan orang yang saya sayangi dan cintai. Istri saya dan nenek. Pak. Sabar, Pak. Baik, alhamdulillah bisa ketemu sama anaknya, Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak. Bapak sekarang yang penting jagain anaknya, Pak. Kasih ya, Pak, anaknya, Pak. Selama ini dia terlunta-lunta, Pak, selama ini, Pak. Ya, Pak, harus ya. kuat ya Pak ya demi anaknya. Pak kasihan anaknya kalau Bapak nggak kuat. Bapak harus tunjukin kalau Bapak kuat. Ya Pak ya, sabar Pak, istighfar. Terima kasih, Sari. Istighfar Pak. Selama ini kamu sudah menjaga keluarga saya. Ya. Pak. Ya. Maaf, bukan saya menolak cinta dan sayang kamu. Tapi kesetiaan saya sudah cukup untuk almarhum Cici.
syukur udah bisa ketemu sama anaknya ya. Ya sekarang anaknya dibawa pulang aja Pak, kasihan Pak. Jagain ya Pak ya. Ya kemarin kondisi badannya agak nggak enak Pak soalnya Pak ya. Pak ya Pak, saya antar, saya temenin ke mobil Pak ya. Ini Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjuangan yang penuh dengan pengorbanan itu akhirnya mendapatkan hasil yang layak untuk diacungin jempol ya. Ya walaupun Yayan ini tadinya hanya seorang anak kecil yang tinggal sama neneknya, tapi dia dikasih kekuatan sama Allah, keberanian sama Allah, dan dijaga sama Allah. Dia terus berusaha, dia terus berjuang mencari di mana keberadaan orang tuanya. Dan alhamdulillah yang Allah kasih jawabannya, bisa ketemu sama ayahnya, bisa berkumpul lagi sama ayahnya, Masya Allah. Ya, ini semua kehendak Allah, ini semua rencana Allah, ini semua tujuan Allah. Ya, hanya Allah yang bisa menentukan semuanya. Manusia hanya bisa berusaha, berdoa dan berikhtiar. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga buat kita semuanya, agar selalu sabar, agar selalu tawadu, berdoa, berusaha, dan juga mau berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.